SPD dari TK Negeri PKK Belegen Mulia. Saya Aneng Aisyah SPD dari SMA Negeri Longkip. Saya Lady Diwana Dabutar SPD dari TK PGRI Sikerabang. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lady, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunda Merah. Alhamdulillah baik Bun. Ya, syukur ya masih diberi kesehatan sampai saat ini ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita berjalan dengan baik hari ini. Saya dengar Bu Lady hari ini akan melaksanakan coaching bersama Ibu Aneng ya? Iya Betul Bu? Betul Bu. Oke. Baiklah, sebelum Bu Lady memulai proses coaching Bu Lady bersama Ibu Aneng, di sini saya bertugas sebagai pengamat atau observer ya, ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya ambil nanti. Nah, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti yang akan jadi acuan dalam penilaian, yaitu harus memenuhi prinsip-prinsip seorang coach ya Bu ya. Yang pertama yaitu adanya kemitraan antara Bu Lady dengan coach Ibu. Kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian Ibu juga harus memenuhi kompetensi inti sebagai seorang coach ya Bu ya, yaitu adanya kehadiran penuh ya, adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Nah, nanti itu menjadi prinsip kompetensi dari seorang coach. Kemudian saya juga mengharapkan nanti Bu Lady dalam proses melakukan coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta di mana di sana ada tujuan, kemudian identifikasi dan rencana serta tanggung jawab sebagai seorang coach ya. Nah, bagaimana kira-kira Bu? Apakah bisa Ibu pahami? Oh, bisa Pak, bisa Bu. Ya. Nah, baiklah kalau begitu. Sebelum Ibu mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lady, yaitu kompetensi coaching yang kompetensi coach yang mana yang akan Ibu terapkan saat melakukan kegiatan coaching nanti Bu? Baik Bu, ya saya menjawab ya Bu ya. Saya akan menggunakan kompetensi inti coaching yaitu dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Oke, kehadiran penuh dan mendengar aktif ya Bu ya. Baiklah, itu untuk kompetensinya ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang spesifiknya Bu yang akan Ibu ambil dari mendengarkan aktif dan apa tadi pertanyaan berbobot ya. Kehadiran penuh dan mendengar aktif, itu Ibu ambil kompetensi yang spesifiknya yang mananya? Saya akan mengambil kompetensi spesifiknya yaitu mendengar aktif Bu. Mendengar aktif. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu ya? Mungkin saya akan menggali ide-ide agar si coach ini bisa menemukan solusi atas masalah yang dia rasakan sekarang ini Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu kira-kira Bu Lady sudah siap?
Insya Allah siap. Oke, kalau Bu Lady sudah siap, ayo mari kita mulai Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu Lady. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ana. Gini Bu, Ibu sibuk nggak hari ini? Tidak, sepertinya tidak. Terima kasih banyak Bu. Kalau Ibu tidak sibuk, Bu, saya ingin curhat nih ke Ibu, ingin sharing. Ada permasalahan yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Boleh. Kira-kira apa ini yang mau Bu Ana yang ceritakan kepada saya? Baik Bu, sekitar 10 menit atau 15 menit ya Bu. Saya Ibu ada masalah ini Bu. Saya ini lagi banyak tugas Bu. Tugas ya di sekolah sebagai menjadi anak, tugas ini juga di sekolah itu kan lagi panitia maulid. Saya jadi bagian dari panitia maulid juga, selanjutnya ikut CGP juga. Jadi ada 3 tugas yang harus saya selesaikan. Jadi saya bingung, pusing bagaimana membagi waktunya ini. Gitu. Oh, berarti Ibu ingin mencari solusi ya? Mau membagi waktu pekerjaan rumah, panitia maulid. Oke. Saya bisa membayangin apa yang Ibu rasakan nih, Bu Ana rasakan. Selain banyak tugas, apa lagi yang bikin Ibu itu merasa kewalahan? Selain banyak tugas yang bikin saya khawatir dan kewalahan Bu, ini dudetnya Bu, dudetnya dekat-dekat lagi. Akhirnya kan saya jadi pusing juga itu. Dan dudetnya berdekatan. Kira-kira apa yang Ibu Ana sudah coba lakukan untuk mengatasi situasi yang Ibu rasakan ini? Saya sih sudah coba Bu. Yang pertama saya itu membuat jadwal Bu, membuat list jadwal kegiatan saya. Tapi kadang saya bingung Bu, mau mana dulu yang akan saya kerjakan gitu. Yang kedua saya bekerja dengan larut malam. Malam-malam lah saya sampai bekerja untuk menyelesaikan tugas tadi Bu. Wah, itu ide sangat yang sangat bagus Bu Ana. Tapi apakah ada hal lain yang mungkin bisa Ibu coba? Setelah saya coba yang 2 itu Bu, kira-kira apa itu ya Bu ya? Mungkin saya akan membuat jadwal, tetapi saya fokus ya, prioritaskan tugas mana yang akan saya kerjakan. Itu mungkin yang pertama ya Bu. Yang kedua itu saya akan menggunakan teknik Pomodoro Bu. Teknik Pomodoro atau juga teknik stop Bu. Teknik Pomodoro ya? Iya betul Ibu. Seperti apa ya itu teknik Pomodoro itu? Teknik Pomodoro ini Ibu teknik di mana ada tugas misalkan 1 hari itu atau 1 waktu itu dikerjakan selama 20 menit Bu. Yang 5 menit lagi itu untuk istirahat. Itulah stop dari semua kegiatan. Selanjutnya setelah kita istirahat, sambung kembali untuk mengerjakan tugas tadi. Itu adalah teknik Pomodoro. Mungkin saya bisa tuh Bu melakukannya untuk memanajemen waktu yang banyak kegiatan saya ini Bu. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan teknik Pomodoro itu? Sepertinya saat ini juga Bu, setelah selesai percakapan dengan Ibu, saya akan melakukan teknik Pomodoro dan juga teknik stop itu. Karena banyak juga nih tugas untuk membuat LKPD untuk siswa, tugas juga CGP sudah menanti. Oke. Dalam menggunakan teknik Pomodoro ini tadi, kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan? Dalam menggunakan teknik Pomodoro ini, kalau di sekolah mungkin ya Bu, saya akan minta bantuan kepala sekolah, rekan guru, dan juga kalau di rumah saya akan minta bantuan ya keluarga terdekat, yaitu suami saya. Karena dalam teknik Pomodoro ini terhindar dari gangguan Bu. Pada saat kita mengerjakan tugas itu terhindar dari gangguan kebisingan. Berarti pada saat saya mengerjakan tugas, saya berada di ruangan tertentu. Saya kerjakan tugas selama 25 menit, 5 menit untuk saya stop. Terhindar dari kebisingan dan terhindar dari misalkan saya menggunakan media sosial gitu, agar posisi tubuh saya sehat dan juga tugas-tugas yang saya emban, yang saya sedang ikut ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Berarti bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak ini? Alhamdulillah Bu, setelah perbincangan saya dengan Ibu, saya menjadi senang dan juga menjadi lega.
saya menemukan solusi bagaimana saya dapat memanajemen waktu dan juga bagaimana kondisi fisik saya menjadi sehat tanpa harus bekerja larut malam. Sangat luar biasa ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Anang akan menjadwal ulang lagi pertemuan mengenai masalah yang ibu rasakan sekarang ini? Nanti setelah saya coba yang 2 teknik tadi ya Bu, nanti akan saya sampaikan ke Ibu. Oh Bu, berhasil ternyata dengan menggunakan teknik tadi saya dapat menjaga kesehatan saya dan juga akan fokus prioritas mana tugas yang akan saya kerjakan. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi Bu? Insya Allah nanti seminggu lagi Bu. Oke baik ya Bu, saya tunggu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas keluangan waktu Ibu bisa berbincang dengan saya. Akhirnya saya jadi lega, permasalahan saya juga jadi teratasi. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sama-sama Bu Anang ya. Itu aja ya Bu, mungkin Ibu juga ada kegiatan lain. Makasih banyak Ibu waktunya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anang. Alhamdulillah Bu Ledi ya. Saya lihat kegiatan coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Bu, karena saya bisa menggali ide-ide atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik Bu. Saat kita merujuk pada indikator ya, indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira proses apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Saya sudah mampu fokus dan dapat menggali potensi diri dari si coach melalui mendengarkan aktif, menatap matanya, terus mendengarkan dia berbicara. Oke, ya baik. Dari hasil catatan observasi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya Bu, dalam menggali potensi melalui pengajuan pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh ya. Nah, kira-kira kompetensi pengembangan apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya harus terus berlatih lagi Bu, dalam meningkatkan kompetensi untuk mendengarkan aktif, yaitu dengan rekan sejawat dan peserta didik Bu. Oke baik, berlatih terus ya Bu ya. Iya. Gitu. Baik, karena catatan-catatan saya sepanjang proses tadi pun menunjukkan indikator itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Ledi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik hari ini. Saya rasa Ibu sudah berhasil ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga untuk waktunya untuk mengobservasi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Merah. Waalaikumsalam.